Pernahkah kalian berpikir kira-kira gimana ya caranya untuk seseorang biasa bisa menjadi seorang miliarder atau bilioner dengan cepat? Dan kira-kira apa itu sebetulnya yang membuat seseorang menjadi bilioner? Nah, hari ini kami akan memberitahu kalian semua bagaimana caranya untuk kalian bisa mempunyai nilai net worth atau kekayaan bersih sebesar 1 triliun rupiah secara kertas. Dan juga memberi contoh-contoh kepada kalian semua bagaimana seorang bilioner itu bisa mendapatkan nilai net worth atau nilai kekayaannya yang sangat besar, terkadang tanpa harus mempunyai aset yang nyata. Oke, sekarang sebelum kita mulai penjelasan ini, kami ingin memberitahu kalian semua terlebih dahulu bahwa kami sangat percaya dengan kerja keras dan ketekunanlah yang pastinya akan membawa kesuburan dalam karir dan bisnis kalian. Dan tujuan dari video ini lebih dari memberitahu kalian gimana caranya mendapatkan net worth sebesar 1 triliun rupiah secara kertas, adalah untuk memberi kalian pengetahuan tentang kekayaan sesungguhnya para miliarder atau bilioner-bilioner di dunia ini dan bagaimana caranya sebagian dari mereka bisa hidup di dalam kemewahan sebelum mempunyai kekayaan yang nyata. Oke, langsung saja kita berbicara tentang trik ini yang bisa secara sah memberi kalian net worth atau kekayaan bersih sebesar 1 triliun rupiah secara kertas. Step pertama, temukanlah seorang notaris lalu dirikan sebuah PT atau perseroan terbatas untuk sebuah shell company atas nama kamu. Dan jangan lupa untuk mendirikan 5 saham di dalamnya. Nah, buat kalian yang kurang tahu apa itu si shell company, simpelnya aja, itu adalah sebuah perusahaan yang secara bisnis tidak aktif, tidak mempunyai aset yang penting dan kadang hanya dipakai sebagai kendaraan untuk memarkirkan uang dari perusahaan saudaranya yang aktif. Dan tipe perusahaan ini juga tidak mengharuskan adanya pekerja di dalamnya. Step kedua, setelah shell company kamu sudah terdiri dengan 5 saham itu, jangan lupa untuk menjaga 4 saham untuk diri kalian sendiri. Lalu, juallah saham kelima kamu dengan harga 200 miliar rupiah. Selamat, kalian sekarang sudah mempunyai net worth atau kekayaan bersih sebesar 1 triliun rupiah secara kertas. Nah, ini memang kedengarannya seperti sebuah tipuan dan pastinya tidak ada orang sebodoh itu yang akan membeli saham di perusahaan kalian dengan harga 200 miliar rupiah per saham. Kenapa? Karena kenyataannya memang perusahaan baru kamu itu tidak berharga di mata orang lain. Jadi artinya, posisi equity kamu itu bukan benar-benar 1 triliun rupiah di dalam kenyataan. Dan kamu sebetulnya belum menjadi miliarder atau bilioner beneran, karena nilai kekayaan kamu itu hanya ada di kertas. Tapi jangan sedih dulu, karena sebetulnya ini tidak jauh dari kenyataan untuk banyak billionaires di dunia ini. Sebuah PT atau perusahaan swasta itu adalah salah satu kendaraan yang paling sering dipakai oleh billionaires di dunia ini untuk membangun kekayaannya mereka. Perusahaan swasta itu adalah perusahaan yang mempunyai liabilitas terbatas dan mereka tidak terdaftar di catatan bursa efek publik atau Public Securities Exchange seperti New York Stock Exchange, Nasdaq, atau ratusan global stock exchanges lainnya yang berada di dunia. Nah, walau sebuah perusahaan itu swasta dan tidak ada di catatan publik bursa efek atau Public Securities Exchange, bukan berarti bahwa perusahaan itu adalah perusahaan yang kecil. Bahkan untuk beberapa perusahaan swasta yang ada di dunia ini, bisa dibilang mereka lebih besar dari beberapa perusahaan yang tercatat di publik. Contoh-contoh perusahaan swasta terbesar di dunia yang mungkin kalian bisa kenali adalah IKEA, EY, PwC, dan masih ada banyak lagi pastinya. Nah, karena mereka perusahaan swasta yang tidak tercatat di dalam daftar bursa efek publik, ada batasan-batasan tertentu yang mereka harus hadapi, yaitu stabilitas dan lebih penting lagi, likuiditas. Oke. The Trump Organization, sebuah perusahaan yang dimiliki oleh Presiden Amerika sekarang itu
Iya, presiden yang bisa dibilang hebat bertengkar di sosial media itu loh, merupakan contoh sempurna untuk sebuah perusahaan yang dimiliki secara pribadi. Donald Trump adalah seorang pribadi yang mempunyai semua saham di perusahaannya itu. Walau perusahaan Mr. Trump bernilai sangat tinggi, likuiditas untuk perusahaannya ini sangatlah terbatas. Andai kata Donald Trump ingin mengumpulkan 10 triliun rupiah hari ini atau besok, ini akan menjadi sebuah aktivitas yang sangat sulit untuk terjadi. Kenapa? Karena perusahaan yang dimiliki oleh Donald Trump itu tidak terdaftar di bursa efek publik atau stock exchange dimanapun. Ini artinya Trump harus menerbitkan sebuah market sendiri dan memanggil investor-investor swasta atau private investors untuk menjual saham-saham yang berada di organisasinya. Dalam kata lain, walaupun organisasi Donald Trump ternilai 100 atau 200 triliun rupiah di kertas, akan sangat sulit untuk mencarikan nilainya itu menjadi uang tunai. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah problem yang ditangani banyak sekali para billionaires di dunia. Harga nilai kekayaan yang sangat luar biasa di kertas tanpa bisa mengakui atau melikuiditas kekayaannya mereka itu untuk membeli istana, untuk mereka tinggal mungkin pesawat pribadi, kapal siar pribadi, ya seperti itulah. Wah, betapa sulitnya hidup mereka ya. Nah, tapi jangan terlalu dikasini juga. Kenapa? Seringkali perusahaan-perusahaan mereka menghasilkan keuntungan yang sangat besar tiap tahunnya juga, tetapi sebagian malahan tidak sama sekali. Banyak untuk para tech startups atau perusahaan-perusahaan teknologi yang masih baru mulai, yang ternyata melewati masa di mana mereka beroperasi dengan konsisten di dalam kerugian untuk beberapa tahun pertama. Perusahaan teknologi seperti Facebook, Snapchat, dan lainnya, para pendiri perusahaan teknologi seperti ini biasanya memulai karirnya dengan memberi gaji untuk diri mereka sendiri sebanyak $1 per tahun atau kurang lebih Rp13.000 per tahunnya. Dan perusahaannya itu beroperasi dalam kerugian. Jadi, walaupun mereka tercatat sebagai bilioner di kertas, mereka membawa pulang gaji yang jauh lebih rendah daripada pekerja level terendah di perusahaannya sendiri. Tetapi ini sebetulnya nggak terlalu parah banget kok. Karena salah satu benefitnya mempunyai perusahaan swasta adalah mempunyai kebebasan dari keharusan untuk memperlihatkan financial statement atau laporan keuangan kepada publik. Yang sebenarnya adalah sesuatu yang diinginkan para individu ini dibandingkan dengan perusahaan publik pastinya, yang laporan keuangannya bisa sering sekali dicari online di mana saja. Kira-kira ya segampang nyari teman universitas kamu itu loh lewat Facebook. Nah, uniknya lagi, ternyata ada kelompok private banker atau banker pribadi di dunia ini yang justru sengaja dibuat untuk membantu individu-individu seperti ini. Akan aku beri contoh. Anggap Anton, seorang tech entrepreneur hip bermodal dari Bandung yang sedang merintis karirnya di Amerika Serikat. Ingin membeli sebuah jet pribadi, tetapi dia tidak ada uangnya karena kekayaan bersihnya itu terikat di perusahaannya yang tidak bisa di-trade atau diperdagangkan di publik. Lebih lagi, perusahaannya Anton beroperasi di keadaan yang merugikan. Dan Anton pun tidak mendapatkan gaji dari perusahaannya itu. Nah, jadi apa yang Anton bisa lakukan adalah memanggil salah satu dari banker pribadinya dan konversasi Anton akan kurang lebih seperti ini. Oh, halo Pak, saya ingin mendirikan akun jalur kredit nih untuk $50 juta. Ya gitu deh, banyak pengeluaran soalnya mau beli ibu saya pesawat jet pribadi. Lalu pastinya private bankernya akan bertanya, kamu ada uang mukanya berapa? Kredit skor kamu gimana? Atau berapa kira-kira penghasilan kamu per tahunnya? Pastinya dengan situasi Anton sekarang ini, dia tidak ada uang muka apa-apa. Rapot untuk skor kreditnya pun tidak ada dan cuman bergaji $1 per tahun. Nah,
Kalau misalkan kamu atau saya atau orang-orang biasa lainnya yang melakukan hal ini, mungkin untuk cuman membeli motor, kita yang pasti akan disangka gila dan akan diseret oleh Pak Satpam untuk keluar. Tetapi rupanya, dunia perbankan itu lebih bisa berteman dengan orang-orang yang kaya raya. Bank akan menawarkan Anton akun jalur kredit dalam impresi bahwa suatu saat nanti Anton akan menjual perusahaannya yang akan meledak sukses itu nantinya dan membayar semua hutangnya kepada bank itu. Jadi, akun jalur kredit di barat itu kebanyakan menjadi kurang lebih sebuah fasilitas bank di mana seorang bertipe seperti Anton itu bisa meminjam uang yang sangat banyak dari bank tanpa harus bayar balik buru-buru. Pastinya bunga akan berakumulasi, tapi Anton tidak harus bayar hutangnya kepada bank itu sampai dia siap untuk membayarnya. Nah, hal inilah yang membuat para bilioner secara kertas itu untuk hidup berenang di kemewahan sebelum mereka benar-benar membuat keuntungan atau uang asli dari perusahaannya itu. Terlebih lagi, adanya kelompok banker pribadi yang bisa membantu tipe-tipe orang seperti ini telah memberi dorongan untuk para entrepreneur muda yang paling tidak mempunyai sedikit modal untuk mendirikan sebuah perusahaan teknologi dan mencari perhatian sosial media sebanyak-banyaknya. Dengan ini, mereka mendapatkan sesuatu prestasi sendiri yang sebetulnya datang dari dunia maya atau sosial media, yang ternyata cukup baik untuk mendapatkan pinjaman uang yang sangat besar dari bank. Nah, pastinya ini akan membuat kalian berpikir betapa tidak adilnya dunia ini. Dan mungkin untuk beberapa dari kalian, kami telah memberi sebuah motivasi untuk kalian mendirikan sebuah perusahaan teknologi sendiri. Ayo, sekaranglah waktunya yang sangat tepat untuk berkreasi dan menjadikan ide-ide kreatif kamu kenyataan. Pastinya itu akan lebih baik daripada menonton sinetron terus gara-gara adanya pandemik COVID-19 ini. Dan sebelum kalian komplain tentang gaji kamu sekarang ini, ingatlah dengan Anton, seorang pengusaha teknologi yang sebetulnya tidak bisa membeli makan siangnya sendiri tanpa mengeluarkan pinjaman uang pribadi dari bank. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Seperti biasa, kami berharap kalian telah mendapatkan sebuah pelajaran yang baru dari video ini, atau paling tidak sudah tahu triknya untuk menjadi miliarder secara kertas dan bisa mengaku sebagai bilioner di depan saudara-saudara kamu. Bila kalian ingin menonton video-video pengetahuan seperti ini lagi, kalian bisa subscribe channel ini agar mendapatkan notifikasi setiap kali kami membuat video baru. Kami juga berharap kalian bisa subscribe channel ini untuk membantu algoritma YouTube channel kami ini. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di berikutnya.